ke 260 juta penduduk Indonesia. Pemirsa, kemajuan zaman yang diikuti perkembangan teknologi yang sangat pesat membuat banyak perusahaan-perusahaan di berbagai belahan dunia menciptakan mega proyek yang sangat fantastis. Beberapa di antaranya bahkan menguras uang dengan nominal yang tidak main-main. Desain bangunan yang dibuat juga menampilkan sebuah mahakarya yang sangat mengesankan. Nah, apa saja ya mega proyek yang mengesankan tersebut? Berikut ini Top Files telah merangkum mega proyek paling mengesankan di dunia versi Top Files. Las Vegas memang layak menyandang predikat sebagai salah satu destinasi wisata terfavorit di dunia. Berbagai macam tempat hiburan yang disajikan memang seakan menjadi daya tarik tersendiri bagi salah satu kota yang tidak pernah sepi pengunjung ini. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah Madison Square Garden yang merupakan mega proyek yang sangat luar biasa. Pembangunan mega proyek yang satu ini diberitakan memakan biaya yang luar biasa, bahkan mencapai 1,6 miliar dolar Amerika Serikat. MSG Sphere merupakan kombinasi mega proyek yang sempurna untuk mendapatkan pengalaman berlibur yang tidak dapat dilupakan, mulai dari permainan mewah, acara glamor hingga hamparan lapangan golf pada saat bersamaan. State of Unity merupakan patung setinggi 182 meter yang dipersembahkan bagi pahlawan kemerdekaan India, Sardar Vallabhbhai Patel. Patung ini didirikan di dekat bendungan Sarovar di negara bagian Kurajat. Fakta menarik mengenai State of Unity yaitu merupakan patung tertinggi di dunia. Dengan tinggi 2 kali lipat patung Liberty, patung ini juga mengalahkan The Spring Temple Buddha yang terletak di Tiongkok. Diberitakan pembangunan patung tertinggi di dunia ini menghabiskan dana sekitar 400 juta dolar Amerika atau setara dengan 6 triliun rupiah dan memakan waktu pembangunan selama 4 tahun. Patung tersebut dibuatkan dari sekitar 1.700 ton perunggu, 18.500 baja dan 6.500 baja terstruktur. Sedangkan konstruksi utamanya dibangun dari 180.000 meter kubik beton. Jembatan ini merupakan sebuah prestasi bagi arsitektur negara Prancis. Pont Jacques Chaban-Delmas merupakan salah satu bukti nyata kombinasi dari teknologi modern dengan karya seni karena bentuknya yang sangat anggun dan indah. Terletak di antara Pont de Aquitaine dan Pont de Pierre, jembatan ini memiliki panjang sekitar 575 meter dan tinggi 77 meter yang membuatnya mendapatkan predikat jembatan angkat tertinggi bukan hanya di Perancis bahkan di benua Eropa. Saat malam hari tiba, tiang-tiang penyangga jembatan ini akan menunjukkan warna hijau dan warna biru. Warna hijau menunjukkan air sedang surut sedangkan warna biru menunjukkan air di bawah jembatan sedang pasang. Tidak dapat diragukan lagi, Dubai merupakan salah satu kota metropolitan paling modern di dunia. Bangunan-bangunan yang berada di kota ini selalu terlihat mewah, luas, dan tinggi. Beberapa bangunan bahkan mencatatkan rekor dunia seperti Burj Khalifa yang sempat menjadi gedung tertinggi di dunia, hingga The Dubai Mall yang menjadi pusat perbelanjaan paling luas di dunia. Tidak puas dengan rekor-rekor tersebut, Dubai membuat mega proyek fantastis lainnya, yaitu The Dubai Frame. Jika dilihat dari luar, Dubai Frame akan tampak berkilau karena berlapis emas. Dibangun dalam waktu 5 tahun, mega proyek ini diperkirakan menghabiskan dana hingga 500 miliar dolar Amerika Serikat. Nah pemirsa, itulah deretan mega proyek paling mengesankan di dunia versi Top Files. Banyak orang yang tertarik ingin tinggal di luar negeri karena fasilitasnya memadai dan lingkungannya aman. Negara-negara di dunia memiliki standar biaya hidupnya masing-masing. Nah, biaya hidup yang terlalu tinggi kadang membuat sejumlah orang merasa frustasi tinggal di satu negara. Berikut adalah daftar negara dengan biaya hidup paling mahal di dunia. Denmark. Sebelum memutuskan untuk tinggal di Denmark, baik karena pekerjaan maupun untuk melanjutkan sekolah, sebaiknya dipikirkan matang-matang. Sebab ternyata biaya hidup di Denmark sangat mahal. Menurut data indeks biaya hidup, Denmark termasuk ke dalam 7 negara dengan biaya hidup termahal. Bukan hanya sewa tempat tinggal dan transportasi saja yang mahal, semua kebutuhan lainnya juga tidak murah. Biaya sewa di Denmark terbilang cukup mahal jika dibandingkan dengan London atau Paris.
Tingginya biaya sewa ini juga didasarkan pada lokasi tertentu dan fasilitas yang ditawarkan. Selain itu, harga restoran di sana juga termasuk yang tertinggi di dunia. Untuk sekali makan malam di restoran kelas menengah, kamu harus mengeluarkan dana sekitar 600 kron Denmark atau sekitar Rp969.000. Salah satu kota dengan biaya hidup termahal di Denmark ialah ibu kota Denmark, yaitu Copenhagen. Walau biaya hidup di Denmark terbilang cukup mahal, namun Anda akan menikmati kehidupan berkualitas tinggi. Islandia merupakan negara petualangan yang memang menjadi tujuan populer bagi para traveler dan pecinta alam dalam beberapa tahun ini. Walaupun banyak menarik wisatawan untuk datang ke sana, namun ternyata biaya hidup yang dibebankan oleh Islandia terbilang sangat tinggi. Salah satunya di makanan. Jika berkunjung ke Islandia, jangan kaget ya jika Anda akan menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli bahan makanan. Di Islandia, bila kamu pergi ke restoran untuk makan berdua dengan pasangan, paling tidak kamu harus mengeluarkan biaya sekitar 11.000 krona atau setara dengan 1,47 juta rupiah. Asumsi 1 krona Islandia setara dengan 134,39 rupiah. Biaya hidup yang luar biasa mahal di Islandia sebenarnya setara dengan tingkat penghasilan masyarakat di sana. Rata-rata orang Islandia mengantongi penghasilan rutin bulanan sebesar 353.424,41 krona atau setara dengan 47,49 juta rupiah. Karena wilayahnya yang terpisah dengan bagian Eropa lainnya dan tanahnya kurang subur, banyak bahan pangan yang harus diimpor oleh Islandia. Hal tersebut membuat biaya untuk kebutuhan pangan dan sehari-hari menjadi tinggi. Swiss. Mungkin tidak mengherankan ya, bahwa Swiss adalah negara paling mahal untuk ditinggali. Jika Anda sudah pernah datang ke sana, mungkin Anda sudah merasakan nih betapa mahalnya biaya hidup yang harus dikeluarkan di Swiss. Negara ini mengenakan biaya yang sangat mahal untuk makanan, minuman, hotel, perumahan, restoran, pakaian, asuransi kesehatan, dan hampir semua kebutuhan yang Anda butuhkan sehari-hari. Sebagai gambaran, di Swiss, biaya sekali makan di restoran untuk 2 orang dengan 3 menu utama bisa menghabiskan 100 Swiss franc atau sekitar 1,44 juta rupiah. Adapun biaya sewa tempat tinggal di negeri ini untuk apartemen studio 1 kamar tidur di pusat kota mencapai 1.400 Swiss franc atau 20 juta rupiah per bulan. Biaya hidup yang mahal itu sedikit banyak tertutup dengan tingkat penghasilan masyarakat Swiss yang relatif tinggi. Rata-rata pendapatan bulanan bersih orang Swiss setelah dipotong pajak mencapai 4.777,71 Swiss franc atau setara dengan 69,17 juta rupiah. Yang pasti dibandingkan biaya hidup di Indonesia, Swiss lebih mahal 233,34% atau hampir 3 kali lipat biaya hidup di negeri kita. Tertarik tinggal di negara dengan biaya hidup termahal di dunia ini? Nah, itulah negara dengan biaya hidup termahal di dunia versi Top Files. Setiap bangsa di dunia mempunyai banyak ciri khas dan keistimewaannya masing-masing. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, budaya, dan unsur-unsur eksternal lainnya. Salah satu bangsa di Asia yang kaya akan nilai-nilai budaya di dalamnya adalah Jepang. Masyarakat Jepang sangat mempertahankan nilai-nilai budaya yang melekat di dalamnya. Nilai-nilai budaya tersebut sangat mempengaruhi pola pikir dan pandangan hidup mereka dari zaman dulu hingga sekarang. Pandangan hidup tersebutlah yang membuat negeri Sakura ini pernah tercatat sebagai negara kecil yang banyak menguasai negara-negara lain. Masyarakat Jepang juga dikenal memegang erat prinsip para samurai yang berkembang pada abad pertengahan. Mereka menyebutnya dengan istilah Bushido. Dalam etika Bushido terkandung ajaran-ajaran moral yang tinggi terkait dengan tanggung jawab, kesetiaan, sopan santun, keberanian, hingga kesederhanaan. Seorang samurai dituntut total dalam pengabdiannya, bahkan kematian yang sempurna dan mulia bagi seorang samurai adalah kematian dalam bertugas membela kaisar dan negara. Selain dikenal terampil dalam memainkan pedang, seorang samurai juga dituntut memiliki keharmonisan jiwa dan kejujuran yang tertanam di dalam dirinya.
Perjalanan kisah para samurai Jepang mulai tergerus pada tahun 1877, perombakan besar di pemerintah Jepang yang mengganti sistem kasta dengan sistem kekaisaran membuat para samurai balik memberontak. Tentu saja samurai yang berbekal pedang atau tombak kalah besar melawan kekaisaran yang sudah bersenjatakan senapan. Para samurai pun harus mengaku kalah. Kekaisaran Jepang yang sudah mengklaim kemenangan memutuskan tidak memusnahkan habis para samurai karena dinilai banyak nilai-nilai positif yang terkandung dalam keyakinan para samurai. Para samurai tersebut dibiarkan melebur dengan masyarakat Jepang yang baru untuk melanjutkan kehidupan. Banyak hal positif yang muncul dari prinsip hidup para samurai. Tentu semua yang baik itu ingin terus dilestarikan demi mempertahankan kedamaian. Selama beberapa generasi, budaya samurai telah tertanam begitu kuat dan mendarah daging pada masyarakat Jepang, sehingga akan sulit bagi mereka untuk meninggalkan rangka pemikiran ala samurai tersebut hingga kapanpun. Semangat seorang samurai yang masih hidup dalam jiwa masyarakat Jepang hingga kini disebut-sebut juga memberikan inspirasi bagi kedikdayaan Jepang hingga yang sukses menjadi salah satu negara yang memiliki kedaulatan pertahanan hingga ekonomi untuk disebut sebagai negara maju. Jadi bisa disimpulkan bagi masyarakat Jepang, samurai bukan hanya sekedar budaya, namun jadi semangat dan inspirasi yang tumbuh bagi setiap orang dari generasi ke generasi di negara Sakura. Korea Utara dikenal sebagai negara paling menutup diri dari pergaulan internasional. Bahkan disebutkan tidak mudah bagi orang di luar negara tersebut untuk masuk berkunjung ke kawasan yang dipimpin oleh Kim Jong-un ini. Begitupun dengan warganya yang dikabarkan banyak dibatasi segala aktivitasnya. Berikut beberapa fakta menarik dari negara yang menganut paham komunis ini. Korea Utara merupakan salah satu negara yang tidak merayakan Natal atau perayaan Christmas karena negara ini masuk ke dalam paham komunis yang tidak merayakan berbagai hari agama. Sebagai gantinya, warga Korea Utara boleh bersukacita di setiap tanggal 24 Desember untuk memperingati hari kelahiran Ibu Presiden kedua Korea Utara Kim Jong-il atau nenek dari Kim Jong-un, pemimpin Korut saat ini. Pada 2016 lalu, warga Korut sempat dikabarkan tidak boleh bebas mengganti model rambutnya. Warga di bawah kepemimpinan Kim Jong-un ini saat itu hanya boleh memotong rambutnya dengan model rambut seperti dirinya. Bagi warga negara laki-laki, rambut mereka tidak boleh melebihi 2 cm, sementara untuk model wanita hanya boleh menggunakan potongan bob klasik seperti model rambut istri sang pemimpin. Hal ini ditetapkan atas dasar sebagai rasa hormat warga kepada pemimpinnya. Bagi masyarakat yang ketahuan melanggar aturan tentang model rambut, akan diberlakukan pemotongan rambut langsung oleh petugas. Kebanyakan negara di dunia umumnya menggunakan kalender Masehi untuk penanggalan mereka. Namun berbeda dengan Korea Utara, negara yang sangat menjunjung tinggi pemimpinnya ini menggunakan tanggal lahir pendirinya sebagai kalender atau penanggalan resmi mereka yang dimulai dari 15 April 1912. Ketika kini dunia telah memasuki tahun 2022, negara Kim Jong-un ini baru memasuki tahun ke-110. Selain dieksekusi mati, hukuman 3 generasi juga menjadi salah satu hukuman terberat di Korut. Jika satu orang melakukan kejahatan atau kesalahan fatal, maka bukan hanya dirinya yang akan dihukum, melainkan orang tua, kakek nenek, hingga anak-anaknya juga akan menerima hukuman. Beberapa waktu lalu beredar kabar dari salah satu media internasional New York Times bahwa pemerintah Korea Utara pimpinan Kim Jong-un pernah mengeksekusi mati warganya hanya karena telah mendistribusikan dan menonton K-pop atau produk hiburan milik Korea Selatan. Alasan sang pemimpin melarang warganya untuk mengkonsumsi hiburan tersebut karena ia percaya bahwa produk hiburan dari Korea Selatan ibarat kanker ganas yang dapat merusak pikiran warga negaranya. Satu hal lagi yang mungkin membuat kita mengucap syukur tidak menjadi warga negara Korea Utara adalah kebijakan hukuman mati bagi pejabat yang tertidur saat rapat. Kejadian ini pernah diberitakan media internasional pada tahun 2016 yang mengabarkan 2 pejabat Kementerian Pertanian dieksekusi di sebuah akademi militer. Usut punya usut, selain tertidur saat rapat dengan Kim Jong-un, 2 pejabat tersebut juga dinilai memiliki kinerja yang tidak sesuai dengan harapan sang diktator.
Pemirsa, tentu kita semua mengetahui bahwa bumi kita memiliki gaya gravitasi. Bumi yang memiliki massa yang sangat besar menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar pula untuk menarik benda-benda di sekitarnya, termasuk makhluk hidup dan benda-benda lainnya di muka bumi. Namun ternyata ada beberapa lokasi di bumi yang justru tak terpengaruh dengan adanya gaya gravitasi. Penasaran? Berikut ini Tofel telah merangkum deretan tempat-tempat tanpa gravitasi hanya untuk Anda. Bendungan Hoover terletak di antara kawasan Arizona dan Nevada. Hoover Dam merupakan salah satu tempat yang terkenal dengan gravitasi bumi. Hal tersebut diduga karena hentakan yang sangat kuat dari struktur bangunannya sehingga benda yang jatuh dari atas bendungan ini seolah melawan gravitasi bumi. Jika berkesempatan mengunjungi bendungan yang satu ini, kita harus mencoba melakukan percobaan dari fenomena tersebut, seperti video yang satu ini, di mana pengunjung mencoba menjatuhkan sebuah bola dari atas Hoover Dam. Ketika dijatuhkan, bola tersebut tampak berjalan ke depan, seolah-olah menolak gravitasi yang berada tepat di bawah bendungan ini. Misteri spot Santa Cruz ditemukan pada tahun 1939 oleh para penjelajah yang kebingungan karena tubuh mereka terasa sangat ringan saat melewati kawasan tersebut. Misteri spot Santa Cruz yang berada di California ini resmi dibuka sebagai tempat wisata setahun setelah penemuan tersebut. Di tempat ini seolah menunjukkan jika tidak memiliki gravitasi bumi karena benda yang coba digelindingkan oleh pengunjung ke tempat yang lebih rendah, naik ke atas dan tidak jatuh ke bawah. Para pengunjung pun tampak berjalan miring dan benda-benda seperti condong ke area yang menanjak. Keanehan dari air terjun yang satu ini adalah airnya tidak jatuh ke bawah, tetapi justru menghempas ke udara. Lokasi air terjun anti gravitasi ini adalah Kepulauan Faroe antara Islandia dan Skotlandia. Sejauh ini tidak ada penelitian yang belum dapat membuktikan dapat memberikan jawaban ilmiah secara sains tentang fenomena yang cukup ajaib ini. Dugaan sementara yang dapat dibuat dari fenomena ajaib ini adalah angin yang bertiup kencang yang membuat air terangkat dan berhamburan ke udara sebelum mencapai daratan. Nah pemirsa, itulah deretan tempat tanpa gravitasi versi Tofel.